Kembali di News Pagi bersama saya Breman Atenaya dan rekan saya Ayan Nufus. Pemirsa, viral di media sosial, istri pejabat Kemensetnek, Esya Rahmansyah Abrar, pamer harta kekayaan. Imbasnya pemirsa, Esya dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Aksi pamer harta istri Esya Rahmansyah Abrar diviralkan oleh akun Twitter Partai Sosmed. Mulai dari mobil mewah, emas batangan, buket uang, hingga ruangan mewah di rumahnya. Esya Rahmansyah adalah Kepala Sub Bagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini mengundang pertanyaan warganet, terlebih gaji ASN golongan 3C hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Esya pun telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Kemensetnek juga membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esya serta berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Ya pemirsa, buntut pamer harta di media sosial yang dilakukan para pejabat negara dan keluarga sebelumnya juga membuat publik gerah. Satu persatu para pejabat itu pun diperiksa aparat penegak hukum. Sederet pejabat negara menjadi sorotan publik lantaran pamer harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Akibatnya ada yang dicopot jabatannya hingga dipecat dari instansi tempat mereka bekerja. Sebut saja Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang menjadi sorotan publik setelah akun @partai_sosmed mengunggah rumah mewah di kawasan Cibubur. Selain rumah, istri dan anak Kepala Bea Cukai Makassar ini menjadi perbincangan karena gaya berbusana anak dan istrinya dianggap fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan profil Kepala Bea Cukai Makassar. Akibatnya, Andi Pramono pun diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Usai diperiksa, Andi menyebut pemberitaan tentang dirinya di media sosial merupakan fitnah. Andi menyangkal rumah mewah di Cibubur yang viral merupakan miliknya, melainkan milik orang tuanya. Sebelumnya 7 Maret lalu Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga diperiksa KPK. Pemeriksaan terkait kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. KPK menilai harta Eko sebesar 15,7 miliar rupiah pada tahun 2021 dianggap tidak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Namun Eko berterima kasih kepada KPK karena diberi kesempatan mengklarifikasi harta yang dipamerkannya di media sosial. Nasib sama juga menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Namun terungkapnya kekayaan Rafael Alun terjadi buntut penganiayaan Mario Dandi atas David Ozora, anak pengurus GP Ansor. Rafael menjadi sorotan karena koleksi harta berupa kendaraan mewah yang dipamerkan anaknya Mario Dandi di media sosial. Mulai dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson. Akibatnya Rafael diperiksa KPK dan dipecat dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara karena melakukan pelanggaran berat yakni memanipulasi LHKPN. Tidak hanya di lingkungan Kementerian Keuangan, ulah pamer harta pejabat juga dilakukan istri Sudarman Harja Saputra, Kepala BPN Jakarta Timur. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara per Maret 2022, Sudarman Saputra memiliki harta senilai 14,7 miliar rupiah. Buntut ulah istrinya ini, Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Yulia Jaya Nirmawati mengatakan pihaknya memanggil Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra untuk klarifikasi harta kekayaannya. Ulah pamer harta para penyelenggara negara berbuntut tergerusnya kepercayaan publik. Karena di saat rakyat diminta hidup sederhana, para pejabat sebaliknya pamer kekayaan di media sosial. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas penyeludupan baju bekas impor. Instruksi sesuai arahan Presiden Joko Widodo karena dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri. Merespon instruksi Presiden terkait masalah impor pakaian bekas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan telah menginstruksikan jajarannya untuk mencari akar masalah serta melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan adanya praktik penyelundupan, polisi tidak akan segan menindak tegas siapapun yang terlibat. Yang jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk di Cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengecam impor pakaian bekas karena dinilai mengancam industri dalam negeri. Presiden memerintahkan jajarannya untuk mengatasi persoalan ini. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Uwais Kurnia, seorang tunadaksa yang berdomisili di Bandung Barat, Jawa Barat, terpaksa hidup dengan keterbatasan akibat kecelakaan yang dialami. Meski setengah badannya harus diamputasi, pemirsa tak melunturkan semangatnya untuk mencari nafkah sebagai pengrajin. Kegigihan Uwais maksud kami dan rekan-rekannya ini di Planet Kreatif Disabilitas mengunggah MNC Peduli untuk membantu usaha tersebut. Memiliki keterbatasan fisik akibat kecelakaan yang menimpanya beberapa tahun lalu tak membuat Uwais Kurnia menyerah. Pria berusia 36 tahun ini selalu bersemangat menjalani kesehariannya. Setiap hari pria yang kerap disapa Aweng ini menuju ke tempatnya beraktivitas, yakni Planet Kreatif Disabilitas. Di sini Uwais bersama teman-temannya yang juga penyandang disabilitas mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Dinas UMKM Bandung Barat untuk memproduksi berbagai macam kerajinan tangan. Karya yang dihasilkan juga dipromosikan dan dijual sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi para penyandang disabilitas ini. Alhamdulillah ya, kalau pemasaran pemerintahan ngasih grey gitu ya, ngasih grey di Cikole, Lembang, dan mungkin ada tim dari Planet Kreatif Disabilitas juga yang memasarkannya gitu. Kegigihan para penyandang disabilitas ini mendapat perhatian dari MNC Peduli. MNC Peduli memberikan bantuan motor bak roda 3 untuk kebutuhan mobilisasi pengangkutan bahan baku hingga pengantaran produk kerajinan tangan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ganda putra Indonesia yang dijuluki Fajri sukses meraih gelar All England usai mengalahkan seniornya The Daddies. iNews Pagi akan hadir dengan informasi olahraga sesaat lagi.